Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Nuryanti, guru SMP Negeri 2 Pager Barang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, calon guru penggerak angkatan 4. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam melakukan aksi nyata di modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Pager Barang, Bapak Nur Salim SPD MM, beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan apa yang sudah kami peroleh selama kurang lebih 1,5 bulan pada pendidikan guru penggerak ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 tentang budaya positif. Menyampaikan materi, mari kita melihat sejenak Bapak Ibu tentang video bagaimana potret pendidikan negara kita Indonesia mulai dari zaman kolonial hingga sekarang. Silakan menyaksikan Bapak Ibu. Dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon budir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Setelah menyaksikan video tadi tentang potret pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga sekarang, maka saya meminta Bapak Ibu untuk memberikan pendapat terhadap tayangan video tadi. Monggo, siapa yang mau memberikan pendapat? Sudah sekian ratus tahun, tapi kenapa filosofi itu baru digembar-gemborkan sekarang? Ya, saya masang itu sudah entah tahun berapa terakhir kali saya jadi wali kelas. Ya. Saya memang cinta sekali dengan Ki Hajar Dewantara, tapi kenapa baru setelah ada guru penggerak filosofi itu bergerak lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu serasa baru kita dengarkan sekarang. Jadi menurut saya sebenarnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu sudah ditanamkan itu sudah sejak ratusan tahun Bapak Ibu. Beliau kan lahir tahun 1889 kalau tidak salah. Kemudian beliau menciptakan
sekolah gitu, berupa taman siswa tadi. Nah, Indonesia itu sudah berganti kurikulum beberapa kali Bapak Ibu. Dan antara kurikulum yang satu dan kurikulum lainnya itu pada intinya sebenarnya ada poin yang utama Bapak Ibu. Tapi mungkin nopong gitu. Karena ada kurikulum 13 kita dituntut dengan administrasi yang begini, kurikulum yang lama nopong CDSA gitu, ada ya dulu CDSA. Itu sebenarnya tujuan utamanya sama Bapak Ibu. Jadi sebenarnya filosofi itu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, mungkin semakin ke sini saja kita merasa tergerus Bapak Ibu. Oke, karena pengaruh zaman. Oke. Nah, maka tugas kita sebagai seorang pendidik, ya, monggo kita sarang-sarang kita tengok lagi apa yang sudah diajarkan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantoro. Saya lanjut ya, Bu. Sekolah itu diibaratkan sebagai ladang dan kita pendidik ini adalah sebagai petaninya Bapak Ibu. Siswa itu diibaratkan sebagai benih. Ya, benih-benih yang terlihat sama, jagung misalkan ditanam, sama-sama benih jagung, tapi nanti pasti tumbuhnya akan berbeda. Itulah gambaran dari murid-murid kita. Jadi tugas kita sebagai guru, ya bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada pada murid kita itu tanpa kita harus menuntut Bapak Ibu, tanpa harus mengubah biji jagung tadi untuk tumbuh menjadi biji tanaman padi ataupun sebaliknya. Lalu yang berikutnya yaitu budi pekerti. Ya, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar kita menuntut, ya, maka kita harus menanamkan budi pekerti. Ya, melalui apa? Cipta, rasa, karsa Bapak Ibu. Cipta berarti kita menajamkan pikirannya. Rasa berarti berkaitan dengan perasaan atau afektif. Karsa, ya, karsa berarti dengan karya. Kemudian berikutnya, nah ini semboyan yang sangat dikenal oleh semua pendidik dan seyogianya harapannya kita dapat melaksanakan itu. Ingat sosok tulodo, maka kita di depan bisa menjadi toladan. Ingat Yono Karso, di tengah kita dapat memberi semangat, dan Tuturi Handayani, maka di belakang kita harus bisa memberikan dorongan. Lalu yang terakhir yaitu merdeka belajar Bapak Ibu. Ini sudah ratusan tahun yang lalu, itu sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro, tapi sepertinya saya sendiri juga baru akhir-akhir ini mendengar istilah merdeka belajar. Ada guru belajar, guru merdeka belajar, tapi sebenarnya itu sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, merdeka di sini yang seperti apa? Merdeka dalam artian bukan berarti anak sebebas-bebasnya untuk melakukan apapun, itu tidak. Tapi kita memberikan kebebasan pada anak untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Nah, tugas kita adalah menuntun Bapak Ibu dengan sistem AMO tadi. Kemudian kita harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Jadi tidak ada ikatan apapun. Kita tidak punya pamrih, kita tidak punya tujuan kita itu cuma satu. Kita ingin anak-anak kita nanti mencapai kebahagiaan dan keselamatan tanpa adanya suatu ikatan apapun. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, bukan tabula rasa. Jadi ada teori pendidikan ya, oleh John Locke yang dikemukakan oleh John Locke. Kalau menurut John Locke, anak itu adalah ibarat kertas kosong putih yang bisa kita gambari sesuka kita. Tapi Ki Hajar Dewantoro tidak setuju. Anak itu bukan kertas kosong. Jadi anak itu sudah mempunyai potensi sejak lahir, walaupun itu masih berupa samar, ya, garis-garis samar. Ya, maka kita sebagai pendidik berkewajiban untuk menebalkannya Bapak Ibu. Misalkan anak itu punya keahlian di bidang atletik atau punya keahlian di bidang olahraga lagi menggambar atau seni musik, tilawah dan lain-lain. Maka tugas kita adalah untuk menebalkan. Nah, bagaimana cara menebalkannya? Ya, dengan cara dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Tadi sudah disampaikan juga Bapak Ibu, tahapan pembelajaran anak sesuai dengan usia. Jadi kita harus memahami anak yang kita didik ini anak SMP berada pada usia rentang 8 sampai dengan
tahun. Maka sesuai dengan tahap perkembangannya, maka anak itu akan dapat memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya. Jadi kita ajarkan anak untuk mulai kritis, mulai menyikapi suatu permasalahan. Kemudian yang berikutnya, upaya dalam pencapaian perubahan. Jadi tadi dikaitkan dengan pemikiran filosofis, jika kita kaitkan dengan budaya positif. Nah, untuk dapat mencapai budaya positif tadi, maka salah satu upaya untuk melakukan perubahan untuk dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan memahami nilai diri kita. Ya, jadi ada nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid, serta memahami peran pendidik yang diantaranya sebagai pemimpin pembelajaran serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan salah satu pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi dalam diri kita, pendidik, kita punya nilai-nilai tadi gitu Bapak Ibu. Lalu apa sih itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan Bapak Ibu. Nah, di dalamnya nanti ada 5 tahapan dalam menerapkan inquiry apresiatif yang disingkat dengan Bagja. Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda itu artinya bahagia Bapak Ibu. Mungkin Bu Iko. Ya, jadi Bagja itu apa? B-nya itu buat pertanyaan, kemudian A-nya itu ambil pelajaran, lalu G-nya itu gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir kita atur eksekusi. Kemudian, nah, untuk dapat mencapai budaya positif tadi, kita perlu mempunyai visi Bapak Ibu. Nah, di sini visi kami sama saya dengan Bu Nur Singati, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter dan peduli lingkungan. Berkarakter di sini yang kami maksud adalah siswa-siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, kemudian berpikir kreatif, kemudian kritis, dan yang terakhir yaitu gotong royong. Kemudian perlu juga kami tambahkan peduli lingkungan karena kebetulan sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Nah, kemudian tahapan saja bisa dilihat ya Bapak Ibu gambarnya. Nah, kemudian bagaimana sih dalam mewujudkan budaya positif tadi? Perlu kerjasama dari berbagai pihak. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama yaitu kita menganalisis kebutuhan murid. Kita harus tahu, misalkan murid ini dia kebutuhannya apa, dengan cara melakukan diagnosa Bapak Ibu, diagnosa awal sebelum pembelajaran. Kemudian merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif. Kemudian berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas, lalu melakukan kontrol oleh guru dan disiplin positif. Kemudian bagaimana cara untuk menciptakan disiplin positif? Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama kita ciptakan dulu lingkungan yang positif. Bisa dimulai dengan kegiatan, ya Bapak Ibu. Kalau pagi sudah alhamdulillah sudah dilaksanakan di sekolah kita dengan kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, melalui kegiatan itu kita dapat menyapa peserta didik kita sebelum memasuki kelas setiap pagi sambil mengecek kira-kira sudah disiplin atau belum. Kemudian membentuk keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu membentuk kesepakatan kelas. Kalau siswa di Bapak Ibu sudah punya keyakinan, itu tidak akan lagi ada yang namanya hukuman Bapak Ibu. Keyakinan, misalkan di awal pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas yang nantinya diyakini bersama-sama. Nanti kita minta murid, ya, mau seperti apa sih kamu ini pembelajarannya? Ya, nanti contoh misalkan datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Nah, itu nanti akan disepakati bersama Bapak Ibu. Atau misalkan dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ya, sehingga ketika mereka sudah memahami itu, maka nanti akan mudah dalam menerapkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Kemudian, dan ini kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya mengetahui kebutuhan
dasarnya dulu Bapak Ibu. Kalau tadi sudah dijelaskan dengan Bu Nursihati, ini saya coba gambarkan contoh Bapak Ibu. Contoh begini, misalkan ada seorang siswa itu setiap hari dia selalu mengambil jajan punya temannya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika ada teman makan itu pasti diambil dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, maka dari situ kita bisa mencari tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut. Maka ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasarnya. Bisa jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survive. Dia ngambil makan mungkin karena dia lapar. Karena kebutuhan dasar manusia makan itu adalah kebutuhan utama, berkaitan dengan fisiologi. Sedangkan yang keempat, yaitu yang lainnya itu adalah kebutuhan terkait pemenuhan psikologis Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penguasaan. Dengan saya mengambil makanan milik teman saya tadi, saya merasa berkuasa. Berarti saya lebih menang. Saya berkuasa, menang daripada teman-teman saya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan cinta kasih. Kalau saya ngambil makanan, nanti saya dimarahi oleh ibu guru misalnya. Saya dimarahi oleh bapak guru, kemudian orang tua saya dipanggil ke sekolah, maka saya merasa senang. Kebutuhan kasih sayang berarti dicintai saya, diperhatikan. Lalu yang keempat yaitu kebebasan. Yang mengambil jajan tadi, kemungkinan dia bosan, bosan karena saya jajannya ini terus, uang saya tidak cukup misalnya, sedangkan dia sangunya banyak, maka saya ambil saja, maka saya bebas melakukan itu. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ketika saya ambil makanannya, dia akan berteriak misalnya, kemudian dia kalau mungkin anak SD nangis. Ketika dia menangis, maka saya merasa senang. Berarti itu kebutuhan kesenangan. Nah, dari kelima kebutuhan itu nanti coba kita terapkan Bapak Ibu pada peserta didik kita. Kira-kira kalau ada siswa bermasalah, sebenarnya apa yang belum terpenuhi? Kemudian, nah ini yang menarik juga, posisi kontrol guru. Jadi guru itu nanti dibagi menjadi 5 berdasarkan posisi kontrolnya. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum di sini berarti dia lebih tanpa melihat, mencari tahu dulu salahnya apa. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, maka kita langsung berkata seperti itu. Misalkan, kamu selalu salah terus misalnya, Bapak Ibu. Nah itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru yang penghukum, di mana kita biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal dan memposisikan penghukum itu, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam. Guru-guru menerapkan posisi penghukum itu akan berkata tadi, patuhi aturan saya, misalkan begitu. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua yaitu membuat orang yang merasa bersalah. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita kamu lagi kemarin kan ibu sudah memberitahu misalnya. Jadi seolah-olah dia membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Jadi terlihat akrab antara guru dengan siswa. Di sini posisi guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya di sini berupa hubungan yang baik. Jadi tidak ada riku-riku, Bapak Ibu. Misalkan ada masalah, siswa itu berani untuk bicara. Kemudian di sini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah ini misalkan guru itu akan berkata, ayolah bantu saya misalkan begitu. Atau ayo ingat kemarin kan Bapak sudah membantu kamu. Nah posisi yang keempat di sini adalah posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi setiap perilaku. Pada saat kita mengawasi, maka kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, jadi di sini biasanya yang diucapkan peraturannya apa ya, kemudian apa yang telah kamu lakukan. Kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, harapannya kita sebagai pendidik akan dapat menempatkan posisi kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Apa sih kalau sebagai posisi manajer? Ya, di sini berarti sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kata-kata yang akan terucap, misalkan siswa melakukan kesalahan, ya apa yang sudah kita yakini. Contoh ya, misalnya Bapak Ibu, kita melihat siswa membuang sampah sembarangan. Ya, sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas dilarang atau tidak boleh buang sampah sembarangan. Tetapi ada siswa yang melanggar. Nah, maka kalau kita memposisikan kita sebagai manajer, ya kita menanyakan dulu apa yang kita yakini. Meminta siswa untuk mengutarakan kembali. Okay? Apakah kamu meyakininya? Ya. Kemudian, nah ini rangkuman ya, Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi, yang pada intinya harapan kita ketika siswa itu melakukan kesalahan, mereka dapat memperbaikinya tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan dari luar. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kemudian pembuat bersalah, teman atau pengawas, maka siswa itu akan jadi baik, tapi motivasinya dari luar atau motivasinya ekstrinsik. Tapi ketika kita memposisikan sebagai manajer, harapannya adalah siswa mampu memperbaiki diri atas kemauannya sendiri atau ada motivasi intrinsik gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menangani masalah ketika di sekolah misalkan tadi siswa membuang sampah sembarangan? Nah, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk tahapannya seperti ini ya, Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan dulu kepada anak itu, kamu sudah melakukan kesalahan apa? Nanti dia akan menjawab. Nah, kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Ya, kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas, lalu kenapa kamu melanggar misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu kita menstabilkan identitas. Ya, ketika dia sudah menyadari kesalahannya, maka kita meningkatkan lagi rasa percaya dirinya. Ya. Nah, setiap orang itu pasti punya salah. Ya, tapi ya harus kalau salah berarti harus bisa untuk memperbaiki. Nah, dengan melalui tahapan itu harapannya nanti akan siswa itu mampu memperbaiki diri sehingga dapat kembali pada kelompoknya dan lebih baik lagi. Kemudian untuk penerapan budaya positif di sekolah, ini ada beberapa kegiatan yang bisa saya sampaikan. Di antaranya yaitu tadi ya, membuat kesepakatan kelas bisa dimulai di awal pembelajaran mungkin atau di awal semester. Nanti minta siswa, apa sih yang membuat kamu merasa nyaman belajar di kelas? Minta tuliskan saja. Lalu kalau sudah kita buat di resume. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan dari modul 1.1 dan 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat berdampak pada siswa kita, pada sekolah kita untuk kemajuan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.